tadi malam itu kebetulan kan ipar saya dari Makassar datang. Itu yang make baju dasternya Iren yang biasa dia pakai, itu dia pinjem. Terus mimpi itu jadi cerita di mimpi itu mereka lagi berdua berempat jalan di mall. Terus Iren tuh ngomong sama ipar saya, titip Al ya, gue mau pergi sebentar dulu. Terus dititip Al gitu. Titip Al ya, gue mau pergi sebentar dulu. Terus dititip Al gitu. Mengawali Intens Update hari ini, suasana duka masih menyelimuti Andi Hilmi Salahuddin, suami almarhumah Renita Sukardi, pemeran Ibu Nurmala di sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang wafat hari Senin kemarin akibat penyakit kanker payudara. Kepada tim Intens yang menemuinya semalam, Andi menjelaskan jika penyakit sang istri ternyata telah memasuki stadium 4, bukan stadium 3B seperti yang diberitakan beberapa hari lalu. Di tengah usahanya menepis kesedihan sepeninggal istri tercinta, Andi dibuat tak berdaya melihat kondisi Al, putra sematawayangnya yang tengah sakit. Benarkah jika sakitnya Al lantaran ia begitu kehilangan sosok ibundanya? Dia bukan stadium 3B, dia stadium 4. Stadium 4 dan itu sudah istilah kedokteran itu final, terminal. Stadium akhir. Jadi di rumah sakit pun sebenarnya dia tindakan yang dia dapat itu sudah bukan yang kuratif ya. Kuratif itu artinya pengobatan, artinya diobati sampai sembuh. Tapi di Iren ini itu sudah masuk ke tahap paliatif, artinya hanya bisa dinyamankan kehidupannya gitu. Jadi untuk sembuh itu sudah tidak bisa. Untuk sembuh itu sudah tidak bisa. Tempat kita ajak ke rumah sakit. Nah, memang aturan rumah sakit itu kan nggak boleh anak di bawah 12 tahun. Jadi pas ibunya kritis, ya kita izin sama pihak rumah sakit untuk bawa dia masuk ke kamar. Karena alasan ya ini mungkin terakhir dia bisa lihat ibunya gitu loh. Nah, pas pulang dari sana langsung demam. Jadi saya sih berharap dia sakit karena memang virus ya, bukan karena ada kesedihan yang terpendam gitu loh. Anak umur dia kan belum tahu ya arti kesedihan ditinggal, terus kesedihan atas meninggalnya orang yang dicintai itu belum. Waktu Al masuk ke sana tuh Iren dalam kondisi koma. Jadi cuman nyium pipi ibunya, meluk sebentar terus pergi. Itu dibisikin sama kakaknya. Tadi Al datang ke sini nyium kamu tuh langsung yang buka mata gitu loh. Buka mata dan langsung komunikasi. Tapi komunikasinya kan dia waktu itu ada selang di mulut, jadi nggak bisa ngomong kan. Jadi cuman komunikasi itu cuman mata gitu sama mulut yang bergerak-gerak gitu. Walau hari-hari Andi Hilmi Salahuddin tak akan seindah dulu, sebagai suami ia terlihat begitu tegar serta ikhlas melepas sang istri menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Lihat saja saat Andi menunjukkan kamar tempat ia dan almarhumah merangkai mimpi indah, Andi seolah memasuki lorong waktu yang kini hanya akan menjadi sebuah kenangan. Ini kamar saya, tadinya bukan kamar saya, kamar kami. Tapi sejak dia patah kaki, dia kan nggak bisa naik tangga. Akhirnya kita pindah ke bawah. Inilah dulu kamar kami sebelum sakit ya, sebelum dia ini. Ini kamar pakaiannya dia. Ini ada satu kotak, isinya dulu tasnya dia. Ini udah kosong, udah dibagi-bagi. Terus ini baju-baju yang dia pakai syuting. Oh, kayaknya udah sebagian juga udah dikasih orang. Yang kita kenang itu adalah momen. Penyakit kanker memang menjadi momok menakutkan bagi kaum perempuan. Jika Renita Sukardi harus menyerah pada takdir di usia 37 tahun, artis Yana Zain juga tengah berjuang keras agar terbebas dari penyakit kanker payudara stadium 4B.
3 bulan sudah Yana menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di negeri Tiongkok, Cina. Lewat video call dengan tim intens semalam, Yana menjelaskan kondisinya saat ini. Selama ada di Tiongkok, perkembangan apa sejauh ini? Bagus. Bagus. Ininya progresnya bagus. Buat kedepannya bagus. Dibilang kalau makannya model begini sih katanya ini udah lebih cepat tumbuh lagi katanya. Kemarin kan cuma di paru. Jadi ada lapisan paru, terus di paru-paru. Ini aku lagi divisit sama dokter. Oh gitu. Dokter tuh. Oke, Kondisi Yana Zain tadi sih sempat susternya teleponan sama suster. Kondisinya ya masih sih agak naik turun, tapi sebenarnya udah oke. Dan dia juga udah sebenarnya bisa pulang dulu untuk refreshing lah, pulang ke Indonesia gitu. Yana mungkin 6 kali per 1 kali zero kan 21 hari seperti kemo. Jadi mungkin hitungannya sekitar 4,5 bulan sampai 5 bulan lah kalau nggak mundur gitu. Ya namanya orang sakit kanker udah stadium 4B ya pasti naik turun ya, albumin sempat turun katanya gitu. Tak hanya Yana Zain yang berupaya untuk bisa sembuh dari penyakit kanker, Julia Perez juga tengah berjuang melawan penyakit kanker serviks stadium 4. 2 bulan sudah Jupe terbaring lemah di bangsal rumah sakit. Dan kemarin Jupe dikabarkan menjalani proses MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi apa yang salah pada syaraf tubuhnya. Di tengah kondisinya yang masih belum stabil, Jupe juga dipusingkan dengan biaya rumah sakit yang membengkak. Sampai saat ini pun juga dia yakin bahwa gue pasti sembuh dan gue sehat gitu, karena maksudnya gue pengen akses lagi di dunia entertain, dia bilang gitu. Oke banget, makin cucok dendong, gue bilang kita ledek-ledekin sebenarnya sakit apa nih, apa lu dioperasi gitu, kok makin cantik gitu. Dengan bulu matanya yang panjang gitu kan. Ya kondisinya gitu deh, maksudnya ini tadi lagi nahan nyeri lagi, sakit. Nah masih anestesi, ini dokter anestesinya tadi baru datang, masih harus pulang. Setelah kisah perjuangan Yana Zain dan Julia Perez untuk bisa sembuh dari penyakit kanker, maka kini seperti apa ketika para pemain cilik sinetron Dunia Terbalik memanfaatkan lokasi syuting sebagai ajang tempat untuk bermain. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Inilah keseruan yang tidak pernah berakhir di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik. Meski dibekap aktivitas syuting, para pemain cilik Dunia Terbalik tidak pernah kehilangan waktu untuk bermain dan belajar. Lantas seperti apakah keseruan Edward, Jennifer, Febri, Debbie hingga Claudia saat lomba kepang rambut dengan juri Agus Kuncoro? Tidak hanya lomba kepang rambut, bagaimana pula keseruan mereka saat tengah larut dalam permainan slime yang tengah tren.